Kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Kita telah menelusuri interaksi parental, seksual, dan agresif antara mesin-mesin kelestarian dari spesies yang sama. Ada aspek-aspek mencolok dalam interaksi hewan yang tampaknya belum tercakup jelas dalam topik-topik di atas. Salah satunya adalah kecenderungan yang dimiliki begitu banyak hewan untuk hidup berkelompok. Kawanan burung, gerombolan serangga, rombongan ikan dan paus, mamalia daratan yang berkerumun atau berburu secara berkelompok. Kelompok itu biasanya terdiri atas anggota-anggota satu spesies saja, tapi ada pengecualian. Zebra sering bergerombol bersama dengan gnu, tapi kawanan campuran burung berbagai spesies juga kadang ditemukan. Manfaat yang dinyatakan dapat diraih individu egois dari individu berkelompok sangat beragam. Saya tidak akan menjabarkan seluruhnya, tapi hanya akan menyebutkan beberapa saja. Sepanjang pembahasan tersebut, saya akan kembali ke contoh-contoh perilaku altruistis yang saya berikan dalam bab 1 dan sudah saya janjikan untuk jelaskan dan ini akan berujung pada pertimbangan tentang serangga sosial yang tampaknya pembahasan altruisme hewan tidak akan lengkap. Akhirnya, dalam bab yang cukup beraneka ini, saya akan menyebutkan gagasan penting tentang altruisme timbal balik prinsip kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Jika hewan hidup bersama-sama dalam kelompok, maka gen mereka mestinya mendapatkan lebih banyak manfaat dari kelompok itu ketimbang yang terlihat. Sekelompok hyena dapat menangkap massa yang jauh lebih besar ketimbang yang dapat dijatuhkan oleh hyena yang sendirian. Alhasil, meskipun berburu bersama artinya harus saling berbagi makanan, tiap individu egois diuntungkan. Mungkin itu alasan yang sama mengapa beberapa laba-laba bekerja sama membangun jaring komunal yang besar. Penguin kaisar menjaga panas tubuh dengan berkerumun rapat. Setiap penguin diuntungkan dengan memaparkan lebih sedikit permukaan tubuh kepada cuaca, ketimbang yang dapat dilakukannya secara sendirian. Ikan yang berenang agak timpang di belakang ikan lain bisa mendapatkan keuntungan hidrodinamik dari turbulensi yang dihasilkan ikan di depannya. Itu bisa jadi sebagian alasan mengapa ikan berenang menggerombol. Trik terkait yang berkenaan dengan turbulensi udara dikenal baik oleh pembalap sepeda dan itu juga bisa menjelaskan burung-burung yang terbang dalam formasi V. Mungkin ada persaingan untuk menghindari posisi yang kurang menguntungkan di bagian kepala rombongan. Mungkin secara bergiliran, burung-burung menempati posisi sebagai pemimpin yang enggan. Seberapa altruisme timbal balik tertunda yang akan dibahas pada akhir bab ini. Banyak hal yang dinyatakan sebagai manfaat hidup berkelompok terkait dengan upaya menghindari pemangsa. W.D. Hamilton merumuskan teori tersebut dengan elegan dalam makalah yang berjudul Geometry for the Selfish Herd. Supaya tidak menyebabkan kesalahpahaman, saya harus menekankan bahwa kawanan egois selfish herd di situ berarti kawanan individu-individu egois. Sekali lagi, kita mulai dengan model sederhana yang meskipun abstrak membantu kita memahami dunia nyata. Misalkan suatu spesies hewan diburu oleh pemangsa yang cenderung selalu menyerang individu mangsa terdekat. Dari sudut pandang pemangsa, ini strategi yang masuk akal karena cenderung mengurangi pengeluaran energi. Dari sudut pandang mangsa, ada konsekuensi menarik.
itu artinya setiap individu mangsa akan terus berupaya menghindari tempat terdekat dari pemangsa. Jika dia dapat mendeteksi pemangsa dari kejauhan, dia akan segera lari. Namun, jika pemangsa cenderung muncul tiba-tiba tanpa ada peringatan, misalnya bersembunyi di balik rerumputan tinggi, tiap individu mangsa masih dapat mengambil langkah untuk meminimalisir peluang berada di dekat pemangsa. Kita dapat membayangkan setiap individu mangsa dikelilingi daerah berbahaya. Definisinya adalah daerah di mana titik manapun lebih dekat dengan individu itu ketimbang setiap individu yang lain. Jika individu mangsa berbaris dengan jarak teratur dalam formasi geometris yang teratur, domain berbahaya yang mengitari tiap individu kecuali yang ada di pinggir mungkin kurang lebih berbentuk segi 6. Jika memangsa kebetulan bersembunyi di segi 6 berbahaya di sekitar individu A, kemungkinan A akan dimangsa. Individu di pinggir kawanan sangat rentan karena daerah berbahayanya bukan segi 6 yang relatif kecil, melainkan mencakup wilayah luas di sisi yang terbuka. Individu yang berakal sehat tentu akan berupaya agar daerah bahayanya tetap sekecil mungkin, khususnya jika dia akan berusaha menghindar dari posisi pinggir kawanan. Jika dia menemukan dirinya di pinggir, dia akan mengambil langkah segera untuk bergerak ke tengah. Sayangnya, harus ada individu di pinggir. Walau tidak ada yang ingin berada di sana, akan ada migrasi tanpa henti dari pinggir agregasi menuju tengah. Jika sebelumnya longgar dan acak-acakan, kawanan itu akan segera merapat erat sebagai akibat migrasi ke sisi dalam. Bayangkan, jika kita mengawali model kita tanpa kecenderungan agregasi tertentu sama sekali dan mangsa tersebar secara acak, dorongan egois masing-masing individu adalah memperkecil daerah berbahayanya dengan mencoba memposisikan diri di antara individu-individu lain. Ini dengan cepat akan mengarah ke pembentukan kelompok yang berkerumun menjadi semakin padat. Jelas, dalam kehidupan nyata, kecenderungan berkerumun itu akan dibatasi tekanan-tekanan yang saling berlawanan. Kalau tidak, semua anggota kelompok akan saling tindih menjadi tumpukan yang menggelepar-gelepar. Tapi tetap saja, model itu menarik karena menunjukkan kepada kita bahwa asumsi yang sangat sederhana pun dapat memprediksi pembentukan kelompok. Ada pula usut model-model lain yang lebih rumit, namun fakta bahwa model-model itu lebih realistis tidak mengurangi nilai model Hamilton yang lebih sederhana dalam membantu kita memikirkan masalah agregasi hewan. Model kawanan egois itu sendiri tak punya tempat untuk interaksi dan kerjasama. Tak ada altruisme di situ, hanya eksploitasi egois oleh individu terhadap individu lainnya. Tapi dalam kehidupan nyata, ada kasus-kasus di mana individu sepertinya mengambil langkah aktif untuk menjaga sesama anggota kelompoknya dari serangan pemangsa. Yang muncul dalam benak saya adalah kicauan alam burung. Kicauan itu jelas bertujuan sebagai sinyal alarm karena menyebabkan individu yang mendengarnya mengambil tindakan menyelamatkan diri. Tidak ada yang memperlihatkan bahwa si pengacau berusaha memancing pemangsa agar menjauh dari rekan-rekannya. Dia semata-mata memberitahu mereka akan keberadaan pemangsa, memperingatkan mereka. Tindakan mengeluarkan kicauan itu setidaknya sepintas tanpa altruistis karena efeknya menarik perhatian pemangsa. Kita bisa menyimpulkan itu secara tidak langsung hanya berdasarkan fakta yang sudah ditemukan oleh P.R. Marler. Kicauan itu secara fisik seolah dirancang agar sulit ditemukan sumbernya.
Jika seseorang teknisi akustik diminta untuk merancang bunyi yang sulit ditemukan sumbernya oleh pemangsa, dia akan menghasilkan sesuatu yang bunyinya mirip kicauan alarm burung-burung pengicau kecil. Nah, di alam terbentuknya kicauan itu mestinya dihasilkan oleh seleksi alam, dan sekarang kita tahu artinya. Yang sejumlah besar individu tewas lantaran isyarat alarm mereka tidak cukup sempurna. Jadi sepertinya ada bahaya yang melekat pada pembunyian alarm. Teori gen egois harus menggagas keuntungan pembunyian alarm yang meyakinkan yang cukup besar untuk menandingi bahayanya. Sesungguhnya itu tidaklah sulit. Kicauan burung sebagai tanda bahaya sering dianggap masalah bagi teori Darwin, sehingga memikirkan penjelasannya menjadi semacam lomba. Alhasil, sekarang kita memiliki begitu banyak penjelasan yang bagus sehingga sulit untuk mengingat apa yang diributkan pada awalnya. Jelas, jika ada kemungkinan bahwa kawanan itu berisi sejumlah kerabat dekat, gen untuk memberikan tanda peringatan akan menyebar di dalam lumbung gen karena ada peluang bagus bahwa gen itu ada di dalam tubuh beberapa individu yang selamat. Itu berlaku bahkan jika si pemberi tanda membayar mahal atas altruismenya dengan mengalihkan perhatian pemangsa kepada dirinya sendiri. Jika Anda tidak puas dengan gagasan seleksi kerabat itu, ada banyak teori lain yang dipilih. Ada banyak cara di mana si pemberi tanda bisa mendapatkan keuntungan diri setelah memperingatkan teman-temannya. Trivers menjabarkan 5 gagasan bagus, tapi saya rasa 2 gagasan saya berikut lebih meyakinkan. Yang pertama saya sebut teori kafe, dari bahasa Latin berhati-hatilah, yang sampai sekarang masih digunakan anak sekolah sebagai peringatan akan adanya otoritas yang mendekat. Teori ini cocok untuk burung yang menyambar dengan mendekam kaku di semak-semak saat bahaya mengancam. Misalkan kawanan burung seperti itu sedang mencuri makanan di ladang. Elang terlihat di kejauhan. Elang itu belum melihat kawanan itu dan tidak terbang langsung menuju mereka. Tapi mata elang yang tajam bisa menemukan kawanan burung dan elang akan melesat terbang. Misalkan satu kawanan melihat si elang sementara yang lainnya belum. Si individu bermata tajam dapat segera diam dan tiarap di rerumputan. Namun itu hampir tak akan ada gunanya karena kawan-kawannya masih ke sana kemari dengan ribut dan mencolok. Siapapun di antara mereka bisa menarik perhatian elang dan membahayakan seluruh kawanan. Dari sudut pandang yang murni egois, kebijakan terbaik untuk individu yang pertama kali melihat elang adalah memberi peringatan kepada anggota kawanannya agar mereka tidak berisik sehingga mengurangi peluang secara tak sengaja menarik minat pemangsa untuk mendekat. Teori lain yang ingin saya sebutkan bisa disebut teori jangan pernah meninggalkan barisan. Yang satu ini cocok untuk spesies burung yang terbang menghindar kala pemangsa mendekat, mungkin untuk berlindung di pohon. Sekali lagi, bayangkan satu individu dalam kawanan burung yang sedang mencari makan melihat pemangsa. Apa yang harus dia lakukan? Dia bersembunyi sendiri tanpa memperingatkan rekan-rekannya. Tapi dengan demikian dia akan menjadi sendirian, tak lagi menjadi bagian kawanan yang relatif anonim, tapi individu yang sendirian. Elang sesungguhnya diketahui akan menyerang merpati yang sendirian, tapi jika tidak pun secara teori, ada banyak alasan untuk percaya bahwa mereka meninggalkan barisan adalah tindakan bunuh diri. Bahkan jika kawanan si burung akhirnya mengikuti langkahnya, individu yang pertama kali terbang untuk bersembunyi untuk membesar daerah berbahayanya.
teori Hamilton, entah teori Hamilton benar atau salah, pasti ada beberapa keuntungan penting yang dicapai dalam hidup kelompok. Jika tidak, burung-burung itu tidak akan melakukannya. Apapun keuntungan itu, individu yang meninggalkan kawanan setidaknya akan kehilangan keuntungan tersebut. Jika sebaiknya tidak meninggalkan kawanan, apa yang harus dilakukan oleh burung yang awas? Mungkin dia cuma harus berlaku seolah tidak ada yang akan terjadi dan bergantung ke perlindungan yang diberikan oleh kelompoknya. Namun itu juga berisiko besar. Si burung tetap berada di tempat terbuka sangat rentan. Jauh lebih aman berada di atas pohon. Kebijakan terbaik memang terbang bersembunyi di atas pohon, tapi pastikan kawanannya juga mengikutinya. Dengan begitu, si burung tidak akan sendirian dan tidak akan kehilangan keuntungan yang didapat dari berkelompok. Sekali lagi, membunyikan tanda peringatan terlihat sebagai keuntungan yang murni egois. Harnoff dan Krabs telah mengusulkan teori serupa di mana mereka bahkan menggunakan kata manipulasi untuk menggambarkan apa yang dilakukan burung pemberi peringatan terhadap seluruh kawanannya. Jauh sekali dari altruisme yang murni dan tak berkepentingan. Teori ini mungkin tampak tidak sesuai dengan pernyataan bahwa individu yang memberikan peringatan membahayakan dirinya. Sesungguhnya memang tidak sesuai. Dia akan lebih membahayakan dirinya justru jika tidak memberikan peringatan. Beberapa individu terbas karena memberikan peringatan, terutama yang bunyi peringatannya dengan mudah ditentukan mangsa. Individu-individu lain tewas karena mereka tidak memberikan peringatan sama sekali. Teori kafe dan teori jangan pernah meninggalkan barisan hanya dua dari banyak cara untuk menjelaskan mengapa. Bagaimana dengan lentingan gazel yang saya sebutkan dalam bab 1? Suatu sikap membahayakan diri altruistis yang membuat Adri menyatakan dengan tegas bahwa penjelasannya hanyalah seleksi kelompok. Itu tantangan yang sulit yang harus dihadapi oleh teori gen egois. Panggilan peringatan burung memang ampuh, tapi jelas dirancang untuk tidak mencolok dan sewaspada mungkin. Lentingan gazel tidak demikian. Lentingan itu begitu mencolok sehingga justru memprovokasi, seolah-olah gazel sengaja mengundang perhatian pemangsa, bahkan menggoda pemangsa. Pengamatan itu memunculkan teori yang sangat berani. Teori ini diajukan oleh N. Smith, tapi didorong kesimpulan logisnya jadi mirip teori Zahavi. Teori Zahavi dapat dikemukakan sebagai berikut. Bagian penting dalam pemikiran lateral adalah gagasan bahwa lentingan itu bukanlah sinyal tanda bahaya untuk gazel lain, melainkan sungguh-sungguh ditujukan kepada pemangsa. Perilaku itu dapat diperhatikan oleh gazel lain dan mempengaruhi perilaku mereka, tapi sifatnya kebetulan. Yang paling utama, lentingan itu adalah sinyal untuk pemangsa. Kira-kira artinya begini. Lihatlah betapa tinggi lompatan saya. Saya jelas-jelas bugar dan sehat. Anda tidak bisa menangkap saya. Lebih baik Anda menangkap gazel lainnya yang tidak melompat begitu tinggi. Dalam istilah yang tak terlalu antropomorfik, gen untuk perilaku melompat tinggi secara mencolok tidak mungkin dimakan oleh pemangsa karena pemangsa cenderung memilih mangsa yang terlihat mudah ditangkap. Banyak predator mamalia khususnya diketahui membidik mangsa yang tua dan tidak sehat. Individu yang melenting tinggi menampilkan secara berlebihan bahwa dia tidak tua ataupun tak sehat. Menurut teori, tampilan itu jauh dari altruisme.
malah justru egois karena membujuk pemangsa untuk mengejar individu lain. Dengan demikian, ada lomba melenting paling tinggi supaya pemangsa memilih yang menjadi pecundang. Contoh lain yang saya katakan akan saya seb- akan seb- Contoh lain yang saya katakan akan sebutkan lagi adalah lebah yang menyengat perampas madu, tapi dalam prosesnya sembari membunuh dirinya sendiri. Lebah madu adalah satu contoh serangga yang sangat sosial. Lainnya adalah tawon, semut, dan rayap. Saya ingin membahas serangga sosial secara umum, tidak hanya lebah yang bunuh diri. Sepak terjang serangga sosial sudah terkenal, khususnya pencapaian mereka yang mengagumkan dalam hal kerjasama dan altruisme yang terlihat. Misi bunuh diri dengan menyengat melambangkan pengorbanan diri yang luar biasa. Di spesies semut madu, ada kasta bekerja dengan abdomen yang membengkak parah penuh makanan. Fungsi hidupnya hanyalah untuk menggantung tak bergerak di langit-langit seperti lampu, digunakan sebagai penyimpanan makanan oleh semut pekerja lain. Dalam arti manusiawi, mereka tidak hidup sebagai individu sama sekali. Individualitas mereka ditundukkan untuk kesejahteraan populasi. Masyarakat semut, lebah, atau rayap mencapai semacam individualitas di tingkat yang lebih tinggi. Makanan yang dibagikan sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan ada perut masyarakat. Informasi dibagikan secara sangat efisien oleh sinyal kimia dan tarian lebah yang terkenal. Seluruh komunitas berperilaku seakan-akan sebagai satu unit dengan sistem saraf dan organ indrawi tersendiri. Penyusup asing dikenali dan diusir dengan sesuatu yang menyerupai sistem reaksi kekebalan tubuh yang selektif. Suhu yang agak tinggi dalam sarang lebah dipertahankan dengan ketat, hampir persis seperti tubuh manusia. Walaupun individu lebah bukanlah hewan berdarah panas, akhirnya, dan yang paling penting, analogi ini meluas ke ranah reproduksi. Mayoritas individu dalam koloni serangga sosial adalah pekerja mandul. Lini nutfah, garis kesinambungan lini nutfah, garis kesinambungan keabadian gen, mengalir melalui tubuh-tubuh minoritas individu reproduktif. Analoginya adalah sel-sel reproduktif dalam testis dan ovarium kita. Para pekerja mantul sepadan dengan sel hati, otot, dan saraf kita. Perilaku bunuh diri, kerjasama antar pekerja, dan bentuk altruisme lainnya tidaklah terlalu mengherankan begitu kita menerima kenyataan bahwa mereka mandul. Tubuh hewan normal dimanipulasi untuk menjamin kelangsungan hidup gennya melalui keturunan dan melalui pengasuhan individu lain yang mengandung gen yang sama. Bunuh diri dalam kepentingan untuk melestarikan keberadaan individu lain tidak cocok dengan kapasitas untuk menghasilkan keturunan sendiri. Oleh karena itu, pengorbanan dengan jalan bunuh diri jarang berevolusi. Tapi lebah pekerja tidak pernah memproduksi keturunan sendiri. Semua upayanya diserahkan untuk melestarikan gen dengan merawat kerabat selain keturunannya sendiri. Kematian kematian lebah pekerja steril tidak lebih penting bagi gennya daripada gugurnya daun-daun pada musim gugur bagi kelestarian gen pohon. Ada godaan untuk mengaitkan sesuatu yang mistis ke serangga sosial, tapi sesungguhnya tidak ada perlunya. Yang terpenting bagi kita adalah mencermati perincian bagaimana teori gen egois menjelaskan serangga sosial dan khususnya bagaimana teori itu menjelaskan asal-usul evolusi fenomena luar biasa kemandulan pekerja yang memunculkan banyak hal. Satu koloni serangga sosial adalah keluarga besar. Biasanya semua anggotanya keturunan induk yang sama. Para pekerja yang jarang atau tidak pernah bereproduksi sering dibagi menjadi beberapa kasta yang berbeda, meliputi pekerja kecil, pekerja besar, prajurit, dan kasta yang sangat khusus seperti kantong madu. Betina yang bereproduksi disebut ratu. Pejantan yang bereproduksi
kadang-kadang disebut pejantan saja atau raja. Dalam masyarakat serangga sosial yang lebih maju, kasta yang bereproduksi tidak pernah bekerja kecuali untuk berbiak. Mereka bergantung kepada para pekerja untuk mendapat makanan dan perlindungan, sementara para pekerja bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka. Di beberapa spesies semut dan rayap, sang ratu membengkak menjadi pabrik telur raksasa hampir tak dapat dikenali sebagai serangga sama sekali, berukuran ratusan kali pekerja dan hampir tak mampu bergerak. Dia terus-menerus diurusi oleh para pekerja yang merawatnya, memberi makan, dan mengangkat telurnya tanpa henti ke tempat perawatan komunal. Jika sang ratu yang besar itu harus pindah dari sel tahtanya, dia menaiki punggung satu skuadron para pekerja yang susah payah. Di bab 7, saya memperkenalkan perbedaan antara pengandungan dan pengasuhan. Saya mengatakan bahwa strategi campuran yang menggabungkan keduanya biasanya akan berkembang. Dalam bab 5, kita melihat bahwa campuran strategi evolusi yang stabil dapat menjadi dua jenis umum. Entah setiap individu dalam populasi dapat berperilaku dengan cara campuran, sehingga mereka biasanya mencapai campuran seimbang antara pengandungan dan pengasuhan, atau populasi terbagi menjadi dua jenis individu. Contohnya ketika kita menggambarkan keseimbangan antara elang dan merpati. Nah, secara teoritis, mungkin saja keseimbangan evolusi stabil antara pengandungan dan pengasuhan dicapai dengan cara yang terakhir. Populasi dapat terbagi menjadi pengandung dan pengasuh, namun itu hanya bisa stabil dalam evolusi jika pengasuh adalah kerabat individu yang diasuh, setidaknya hampir sama dekatnya dengan anak-anak sendiri jika mereka punya. Meskipun secara teoritis mungkin saja evolusi untuk mengarah ke sana, tampaknya hanya di serangga sosial lah hal itu benar-benar terjadi. Individu-individu sosial dibagi menjadi dua kelas utama, pengandung dan pengasuh. Pengandung adalah pejantan dan betina yang bereproduksi. Para pengasuh adalah para pekerja pejantan dan betina yang tidak subur di rayap serta betina yang tidak subur di semua serangga lain. Betina dan para pengasuh adalah para pekerja pejantan dan betina yang tidak subur di rayap serta betina yang tidak subur di sebuah serangga sosial lain. Kalau jenis kelas itu melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien karena mereka tidak harus mengurusi pekerjaan lain. Tapi apa yang dimaksud efisien itu dari sudut pandang siapa? Pertanyaan yang akan dilemparkan pada teori Darwin adalah teriakan yang itu saja. Apa untungnya bagi para pekerja? Beberapa orang telah menjawab tidak ada. Mereka merasa bahwa ratu mendapatkan apa yang dia mau, memanipulasi para pekerja dengan cara-cara kimiawi untuk tujuan egoisnya, membuat mereka menyerahkan keturunannya. Ini adalah salah satu versi teori manipulasi parental ala Alexander yang kita bahas dalam bab 8. Gagasan sebaliknya adalah bahwa pekerja membiarkan kelas yang bereproduksi memanipulasi mereka untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyebarkan replika gen pekerja. Yang pasti, mesin kelestarian yang dihasilkan ratu bukanlah keturunan pekerja, tapi mereka tetap berkerabat dekat. Hamiltonlah yang dengan brilian menyadari bahwa setidaknya di semut, lebah, dan tawon, para pekerja sebenarnya mungkin berkerabat lebih dekat dengan keturunan daripada si ratu sendiri. Ini membawa Hamilton, diikut Rivers dan Hare, ke salah satu kemenangan teori gen egois yang paling spektakuler. Argumennya adalah seperti di bawah. Serangga dari kelompok yang dikenal sebagai Hymenoptera, termasuk semut, lebah, dan tawon, memiliki sistem penentuan jenis kelamin yang sangat aneh. Rayap tidak termasuk dalam kelompok ini dan tidak memiliki keunikan tersebut.
Sarang Hymenoptera biasanya hanya memiliki satu ratu. Ratu terbang untuk kawin sekali saja saat masih muda dan menyimpan sperma di dalam tubuhnya sepanjang hidupnya, 10 tahun atau bahkan lebih lama. Ratu memberikan sperma ke telur-telurnya selama beberapa tahun, memungkinkan telurnya dibuahi begitu keluar melalui saluran indung telur. Tapi tidak semua telur dibuahi. Yang tidak dibuahi berkembang menjadi pejantan. Dengan demikian, pejantan tidak memiliki ayah. Sel tubuhnya hanya berisi satu set kromosom yang semua diperoleh dari ibunya, bukan satu set ganda, satu dari ibu dan satu dari ayah dan satu dari ibu. Seperti pada kita manusia, terkait analogi dalam bab 3, satu Hymenoptera jantan hanya memiliki satu salinan setiap volume di dalam setiap selnya, bukan dua. Hymenoptera betina di sisi lain normal karena dia memiliki ayah dan set kromosom ganda yang seperti biasa di dalam dan set kromosom ganda seperti biasa di setiap sel tubuhnya. Apakah dia berkembang menjadi pekerja atau ratu tidak tergantung gen, tapi tergantung bagaimana dia dibesarkan. Artinya, setiap betina memiliki satu set lengkap gen yang membuatnya bisa menjadi ratu dan satu set lengkap gen yang membuatnya menjadi pekerja, atau tepatnya set lengkap yang menentukan setiap kasta, entah pekerja, tentara, dan lain-lain. Setiap gen mana yang diaktifkan tergantung bagaimana dia dipelihara, khususnya terkait makanan yang diterimanya. Meski ada banyak komplikasi, beginilah pada dasarnya keadaannya. Kita tidak tahu mengapa sistem reproduksi seksual yang luar biasa itu berevolusi. Tidak diragukan lagi, ada alasan yang bagus, tapi untuk saat ini kita harus memperlakukannya sebagai fakta yang benar tentang Hymenoptera. Apapun alasan keanehan itu, sistem itu mengacaukan aturan yang rapi di bab 6. Aturan untuk menghitung derajat kekerabatan. Ini berarti sperma dari satu pejantan semuanya persis sama, tak seperti sperma manusia yang pasti tak seragam. Pejantan Hymenoptera hanya memiliki seperangkat tunggal gen di setiap sel tubuhnya, bukan set ganda. Oleh karena itu, setiap sperma mestinya menerima sampel set utuh gen, bukan 50%. Dengan demikian, semua sperma serangga sosial jantan identik. Sekarang, mari kita coba menghitung derajat kekerabatan antara ibu dan anak. Jika pejantan diketahui memiliki gen A, berapa peluang ibunya juga memiliki gen A? Jawabannya mesti 100% karena pejantan tak punya ayah dan memperoleh semua gen dari ibunya. Namun misalkan ratu diketahui memiliki gen B, peluang bahwa anaknya jantan juga memiliki gen itu 50% karena dia hanya memiliki setengah gen si ibu. Kedengarannya seperti kontradiksi, tapi bukan. Pejantan mendapatkan semua gennya dari ibunya, tapi sang ibu hanya memberikan setengah gennya kepada anak. Solusi untuk hal yang tampak paradoksal itu terletak di fakta bahwa pejantan memiliki hanya setengah jumlah gen yang biasanya. Tidak perlu pusing memikirkan apakah indeks kekerabatan yang sesungguhnya adalah setengah atau 1. Indeks itu hanya ukuran buatan manusia, dan jika menyulitkan dalam kasus-kasus tertentu, kita bisa meninggalkannya dan kembali ke prinsip-prinsip dasar. Dari sudut pandang gen A di tubuh ratu, peluang gen itu juga dimiliki oleh anak jantan adalah setengah. Begitu pula peluang anak betina. Maka dari sudut pandang ratu, keturunannya putra maupun putri berderajat kekerabatan dengan dirinya sebagaimana anak-anak manusia dengan ibu mereka. Antara saudari Hymenoptera, fakta yang menjadi lebih menarik. Dua betina yang bersaudara kandung tidak hanya berbagi ayah yang sama, dua sperma yang membuahkan mereka adalah identik dalam setiap gen. Maka mereka setara dengan kembar identik sehubungan dengan gen ayah mereka.
Jika salah satu saudari memiliki gen A, pasti ia mendapatkan dari ayah atau ibunya. Jika dia mendapatkannya dari ibunya, maka ada kemungkinan 50% bahwa saudarinya juga memiliki gen A. Tapi jika dia mendapatkan gen A dari ayahnya, peluang saudarinya juga memiliki gen A adalah 100%. Oleh karena itu, derajat kekerabatan antar saudari kandung pada Hymenoptera bukanlah setengah seperti pada hewan seksual biasanya, melainkan 3/4. Dengan demikian, Hymenoptera betina lebih berkerabat dekat dengan saudarinya daripada dengan keturunannya, baik pejantan maupun betina. Sebagaimana yang disadari Hamilton, meskipun dia tidak menyatakannya dengan cara yang sama, bisa jadi itu membuat betina cenderung memanfaatkan ibunya sendiri sebagai mesin yang efisien untuk membuat saudari. Gen untuk membuat sendiri replikasi diri lebih cepat daripada gen untuk membuat keturunannya secara langsung. Itulah mengapa kemandulan bekerja berevolusi. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa sifat sosial sesungguhnya dengan kemandulan bekerja tampaknya berevolusi tak kurang daripada 11 kali secara terpisah di Hymenoptera, sedangkan di seluruh kingdom animalia selain Hymenoptera hanya sekali, yaitu di rayap. Namun, ada yang mesti diperhatikan. Apabila para pekerja berhasil mengembangkan ibu mereka sebagai mesin penghasil saudari, entah bagaimana mereka mesti mengerahkan kecenderungan alamiah sang ratu untuk memberi mereka jumlah saudara jantan yang sama. Dari sudut pandang pekerja, peluang saudara jantan mengandung gen pekerja betina hanya 1/4. Oleh karena itu, jika ratu diizinkan untuk menghasilkan keturunan pejantan dan betina dalam proporsi yang sama, peternakan itu tidak akan memberikan keuntungan bagi para pekerja. Mereka tidak akan memaksimalkan penyebaran gen mereka yang berharga. Trivers dan Hare menyadari bahwa pekerja pasti berusaha melencengkan rasio jenis kelamin agar condong ke betina. Trivers dan Hare mengambil perhitungan Fisher tentang rasio jenis kelamin optimal yang kita lihat dalam bab sebelumnya dan menggarapnya kembali khusus untuk kasus Hymenoptera. Tapi rasio stabil bagi investasi itu adalah seperti biasa 1/1. Namun rasio stabil bagi saudari betina adalah 3/1. 3 untuk betina, 1 untuk jantan. Jika Anda Hymenoptera betina, cara yang paling efisien bagi Anda untuk menyebarkan gen adalah dengan tidak melahirkan keturunan sendiri dan membuat ibu Anda melahirkan saudara betina dan jantan reproduktif dalam rasio 3/1. Tapi jika harus memiliki keturunan sendiri, Anda dapat menguntungkan gen Anda sebaik-baiknya dengan memiliki putra dan putri yang reproduktif dalam proporsi yang sama. Sebagaimana yang telah kita lihat, perbedaan antara ratu dan pekerja bukanlah perbedaan genetis. Dalam hal gen, embrio betina bisa ditakdirkan untuk menjadi pekerja yang menginginkan rasio jenis kelamin 3/1 atau untuk menjadi ratu yang menginginkan 1/1. Jadi apa artinya menginginkan? Artinya gen yang mendapati dirinya di dalam tubuh ratu dapat menyebarkan diri sebaik-baiknya jika tubuh itu berinvestasi secara setara pada putra dan putri yang reproduktif. Tapi gen yang sama menemukan dirinya di dalam tubuh pekerja dapat menyebarkan diri sebaik-baiknya dengan membuat induknya menjadi lebih banyak anak betina ketimbang jantan. Sungguh tidak ada paradoks di situ. Gen harus mengambil keuntungan terbaik dari posisi yang kebetulan ada. Jika dia mendapati diri dalam posisi untuk mempengaruhi perkembangan tubuh yang ditakdirkan menjadi ratu, strategi optimalnya untuk memanfaatkan kendali itu adalah satu hal. Jika dia mendapati dirinya dalam posisi untuk mempengaruhi bagaimana tubuh bekerja berkembang, strategi optimalnya adalah untuk memanfaatkan kendali itu adalah
untuk serta tinggali untuk jika dia mendapati dirinya dalam posisi untuk mempengaruhi bagaimana tubuh bekerja berkembang, strategi optimal untuk memanfaatkan kendali itu adalah hal lain. Ini berarti ada konflik kepentingan dalam pembiakan. Ratu berusaha berinvestasi secara merata di pejantan dan betina. Pekerja berusaha menggeser rasio reproduksi hingga menjadi 3 betina untuk 1 pejantan. Jika penggambaran pekerja sebagai pembudidaya dan ratu sebagai betina petelur itu benar, dapat diduga bahwa pekerja akan berhasil meraih rasio 3:1. Jika tidak, jika ratu betul-betul sesuai namanya dan para pekerja adalah budak serta bawahan yang patuh dalam melaksanakan tugas pengasuhan, kita bisa menduga akan hasil rasio 1:1 yang disukai ratu. Lantas, siapa memenang kasus khusus persaingan antar generasi itu? Persoalan ini dapat diuji, dan itulah yang dilakukan oleh Trevor serta Hare di sejumlah besar spesies semut. Rasio jenis kelamin yang dipersoalkan adalah rasio pejantan banding betina yang reproduktif. Inilah makhluk-makhluk bersayap besar yang muncul. Inilah makhluk-makhluk bersayap besar yang muncul dari sarang semut dalam letupan berkala untuk terbang dan kawin, dan setelahnya sang ratu muda mungkin berusaha mendirikan koloni baru. Makhluk-makhluk bersayap itulah yang harus dihitung untuk mendapatkan perkiraan rasio jenis kelamin. Di banyak spesies, pejantan dan betina yang reproduktif sangat berbeda ukurannya. Ini mempersulit perhitungan karena seperti yang kita lihat dalam bab sebelumnya, perhitungan Fisher tentang rasio jenis kelamin optimal berlaku bukan di jumlah pejantan dan betina, melainkan kuantitas investasi di pejantan dan betina. Trevor dan Hare mempertimbangkan itu dengan memberi pembobotan. Mereka mengambil 20 spesies semut dan menghitung rasio jenis kelamin sehubungan dengan investasi ke individu yang bereproduksi. Yang mereka temukan adalah kecocokan meyakinkan yang mendekati rasio betina banding pejantan sebesar 3:1. Artinya itu sesuai dengan apa yang diprediksi teori, bahwa para pekerjalah yang menjalankan segalanya untuk keuntungan mereka sendiri. Tampaknya di semut yang diamati, konflik kepentingan dimenangkan para pekerja. Itu tidak mengherankan. Karena tubuh pekerja sebagai para pengasuh praktis lebih kuat daripada tubuh ratu. Gen yang berusaha memanipulasi dunia melalui tubuh ratu dikalahkan oleh gen yang memanipulasi dunia melalui tubuh pekerja. Mungkin menarik bila kita mencari keadaan khusus di mana kita bisa berharap ratu memiliki kekuatan praktis lebih besar daripada pekerja. Trevor dan Hare menyadari bahwa ada satu keadaan yang dapat digunakan sebagai uji kritis terhadap teori itu. Keadaan yang dimaksud muncul dari fakta bahwa ada beberapa spesies semut yang melakukan perbudakan. Para pekerja spesies semut pemilik budak tidak bekerja sama sekali atau tidak becus kerjanya. Yang mereka lakukan dengan baik adalah menangkap budak. Peperangan yang sesungguhnya di mana dua pasukan berjumlah besar bertempur hingga tewas hanya dikenal di manusia dan serangga sosial. Di banyak spesies semut, kasta khusus pekerja yang dikenal sebagai prajurit memiliki rahang besar yang tangguh. Mereka mencurahkan waktunya untuk berjuang demi koloni melawan tentara semut lainnya. Penangkapan budak adalah upaya perang semacam itu. Para prajurit menyerang sarang semut spesies lain, mencoba membunuh para pekerja atau prajurit yang bertahan, dan membawa pergi telur muda yang belum menetas. Telur-telur itu kemudian menetas di sarang para penculik. Mereka tidak menyadari bahwa mereka budak, dan kemudian mereka mulai bekerja sesuai program saraf bawaannya, melakukan semua tugas yang seharusnya mereka lakukan di sarang sendiri. Para pekerja
atau prajurit penangkap budak lantas terus berekspedisi mencari budak sementara budak-budak mereka tinggal di sarang dan menjalankan urusan sehari-hari di dalam sarang semut, membersihkan, mencari makan, dan merawat keturunan. Budak-budak itu tentu tak menyadari fakta bahwa mereka tidak berkerabat dengan ratu dan anak yang mereka asuh. Tanpa sadar, mereka membesarkan prajurit baru calon penangkap budak. Tidak diragukan lagi bahwa seleksi alam yang mempengaruhi gen spesies budak cenderung mendukung adaptasi anti perbudakan. Namun adaptasi itu tidak sepenuhnya efektif karena perbudakan adalah fenomena yang tersebar luas. Konsekuensi perbudakan yang menarik dari sudut pandang kita sekarang adalah berikut ini. Ratu spesies pemilik budak kini berada dalam posisi untuk membelokkan rasio jenis kelamin ke arah yang dia sukai. Ini karena anak-anaknya yang sesungguhnya, para penangkap budak, praktisnya tidak lagi menguasai pengasuhan. Justru para budaklah yang memegang kendali. Budak-budak mengira bahwa mereka mengasuh saudara kandung mereka dan mungkin melakukan apa yang selayaknya di sarang mereka sendiri untuk mencapai rasio yang 3:1 yang dikehendaki untuk jenis kelamin saudara kandung. Tapi ratu spesies penakluk budak mampu menanggulanginya dengan langkah tandingan, dan tidak ada seleksi yang beroperasi pada budak untuk menetralisir langkah tandingan ini karena budak sama sekali tidak berkerabat dengan keturunan yang ada. Misalnya, andaikan ratu berusaha menyamakan telur pejantan dengan membuatnya berbau seperti telur berisi betina, seleksi alam biasanya akan mendukung kecenderungan pekerja untuk mengenali penyamaran itu. Kita bisa membayangkan pertempuran evolusi di mana ratu terus mengubah kode sementara pekerja memecahkan kode. Pertempuran akan dimenangkan oleh siapapun yang berhasil menurunkan lebih banyak gennya ke generasi berikutnya melalui tubuh individu reproduktif. Ini biasanya pekerja, seperti yang telah kita lihat. Tapi ketika ratu penakluk budak mengubah kode, para budak tidak dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan kode itu karena gen di dalam budak-budak untuk memecahkan kode tidak berada di dalam tubuh individu reproduktif sehingga tidak akan diteruskan. Individu reproduktif merupakan anggota spesies penakluk budak dan kerabat ratu, tapi bukan kerabat budak. Jika gen budak dapat sampai ke individu reproduktif manapun, itu adalah individu reproduktif yang muncul dari sarang asal, di mana mereka diculik. Jadi para budak akan sibuk memecahkan kode yang salah. Walhasil, ratu penakluk budak dengan bebas dapat mengubah kode tanpa ada bahaya bahwa gen untuk memecahkan kode akan disebarkan ke generasi berikutnya. Hasil argumen yang rumit ini adalah bahwa kita bisa menduga bahwa di spesies penakluk budak, rasio investasi individu reproduktif dari kedua jenis kelamin mestinya mendekati 1:1, bukan 3:1. Di spesies itu, ratu akhirnya dapat melakukan apa yang dia mau. Inilah yang ditemukan Trivers dan Harry meski mereka hanya mengamati dua spesies semut penangkap budak. Harus saya tekankan bahwa saya mengisahkannya dengan cara yang diidealisasikan. Kehidupan nyata tidak serapi dan selurus itu. Misalnya spesies serangga sosial yang paling kita kenal, yaitu lebah madu, sepertinya melakukan hal yang sepenuhnya salah. Ada surplus investasi besar ke pejantan ketimbang ratu, sesuatu yang tampak tidak masuk akal baik dari sudut pandang pekerja ataupun ratu. Hamilton telah menawarkan kemungkinan solusi untuk teka-teki itu. Dia menunjukkan bahwa bila ratu lebah meninggalkan sarang, ratu pergi dengan segerombolan pekerja yang bertugas membantunya memulai koloni baru.
para pekerja meninggalkan secara induk sehingga biaya pembuatan mereka harus diperhitungkan sebagai bagian biaya reproduksi. Untuk setiap ratu yang pergi, ada banyak tambahan pekerja yang harus dihasilkan. Investasi ke pekerja tambahan itu harus dihitung sebagai bagian investasi ke betina yang reproduktif. Para pekerja tambahan tersebut harus diseimbangkan dengan pejantan ketika rasio jenis kelamin dihitung. Jadi ini bukan kesulitan serius bagi teori tersebut. Hal yang lebih mengganggu cara kerja teori yang elegan tersebut adalah fakta bahwa di beberapa spesies, ratu muda kawin dengan banyak pejantan, bukan cuma satu. Ini berarti derajat kekerabatan rata-rata antara anak betinanya kurang dari 3/4 dan bahkan bisa mendekati 1/4 dalam kasus yang ekstrem. Memang menggoda untuk memandangnya sebagai serangan licik oleh ratu terhadap pekerja, tapi itu kurang logis. Secara kebetulan, ini bisa menunjukkan bahwa pekerja harus mendampingi ratu saat terbang untuk kawin guna mencegahnya kawin lebih daripada sekali. Namun itu tidak akan membantu gen para pekerja itu sendiri, tapi gen untuk generasi pekerja yang akan datang. Tidak ada semangat serikat buruh di antara para pekerja sebagai satu kasta. Yang dipedulikan masing-masing cuma gen pribadi. Pekerja mungkin mau menampingi ibunya sendiri, tapi dia tidak memiliki kesempatan karena belum dikandung. Ratu muda yang terbang untuk kawin merupakan saudara perempuan generasi pekerja saat ini, bukan ibunya. Oleh karena itu, mereka berada di pihak ratu, bukan di pihak generasi pekerja berikutnya yang hanyalah keponakan mereka. Kepala saya mulai berputar. Sudah waktunya kita akhiri topik ini. Saya telah menggunakan analogi peternakan untuk pekerja Hymenoptera. Peternak itu adalah peternakan gen. Para pekerja menggunakan ibu mereka sebagai produsen salinan gen mereka yang lebih efisien ketimbang diri mereka sendiri. Gen-gen itu keluar dari jalur produksi dalam bentuk paket yang disebut individu reproduktif. Analogi peternakan ini jangan dikelirukan dengan arti peternak yang lain bagi serangga sosial. Seperti manusia sesudahnya, serangga sosial menemukan bahwa membudidayakan pasangan lebih menetap seperti manusia sesudahnya. Serangga sosial menemukan bahwa membudidayakan pangan secara menetap lebih efisien daripada berburu dan mengumpulkan makanan. Misalnya, beberapa spesies semut di Amerika dan secara terpisah rayap di Afrika membudidayakan kebun jamur. Yang paling dikenal adalah yang disebut semut payung dari Amerika Selatan. Koloni-koloni semut payung dengan lebih daripada 2 juta individu telah ditemukan. Sarang mereka berupa kompleks besar terowongan dan bangsal yang menyebar di bawah tanah, turun hingga kedalaman 10 meter atau lebih, yang dibuat dengan menggali sebanyak 40 ton tanah. Ruang-ruang bawah tanah mereka berisi kebun jamur. Semut-semut itu sengaja menabur jamur dari spesies tertentu di lapisan kompos khusus yang mereka persiapkan dengan mengunyah daun menjadi remah-remah. Bukannya mencari makanan yang bisa dimakan langsung, para pekerja mencari daun untuk membuat kompos. Nafsu makan koloni semut payung akan daun sungguh luar biasa. Ini membuat mereka menjadi hama besar, padahal daun itu bukan makanan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk jamur. Semut akhirnya memanen dan memakan jamur serta memberikannya untuk keturunan mereka. Jamur lebih efisien menguraikan serpihan daun ketimbang perut semut, sehingga semut diuntungkan dengan pengaturan seperti itu. Ada kemungkinan bahwa jamur juga diuntungkan walaupun dipanen. Semut mengembangbiakkan jamur secara lebih efisien daripada mekanisme penyebaran spora jamur itu sendiri. Selain itu,
Semut menyiangi kebun jamur, menjaganya dari spesies jamur asing. Karena pesaingnya disingkirkan, jamur peliharaan semut diuntungkan. Dapat dikatakan ada semacam hubungan altruisme yang timbal balik antara semut dan jamur. Sungguh luar biasa bahwa sistem pertanian jamur yang sangat mirip juga telah berkembang secara terpisah di antara rayap yang tidak berkerabat dengan semut. Selain juga tanaman pangan, semut memiliki hewan domestik juga. Kutu daun sangat ahli mengisap sari tumbuhan. Mereka memompa getah keluar dari pembuluh tumbuhan secara lebih efisien daripada mencernanya. Hasilnya, kutu daun mengekskresikan cairan yang hanya tercerna sedikit nutrisinya. Tetesan cairan manis yang kaya gula honeydew dikeluarkan dari tubuh bagian belakang kutu daun secara cepat. Dalam beberapa kasus, jumlahnya melebihi berat badan serangga sehingga berat badan serangga itu sendiri setiap jamnya. Cairan itu biasa ditumpahkan ke tanah. Bisa jadi itulah hujan makanan yang dikenal sebagai manna dalam perjanjian lama. Tapi beberapa spesies semut datang menyergap begitu cairan itu dikeluarkan kutu daun. Semut memerah kutu daun dengan menekan seperempat bagian belakang kutu daun dengan antena dan kaki. Kutu daun menanggapi. Dalam beberapa kasus, tampaknya kutu daun menahan tetesan sampai semut menekannya dan bahkan menarik kembali tetesan jika semut tidak siap menerimanya. Telah dinyatakan bahwa sebagian kutu daun telah berevolusi sehingga bagian belakang tubuhnya terasa dan terlihat seperti wajah semut sehingga semakin baik menarik semut. Yang diperoleh dari kutu daun dari hubungan itu rupanya perlindungan dari musuh alami mereka. Seperti sapi perah kita, kutu daun menjalani kehidupan yang terlindungi. Dan spesies kutu daun yang banyak dibudidayakan oleh semut telah kehilangan mekanisme defensif mereka yang normal. Dalam beberapa kasus, semut merawat telur kutu daun di dalam sarang bawah tanah dan memberi makan kutu daun muda. Ketika kutu daun muda tumbuh, semut dengan lembut membawa mereka ke area tempat mereka yang terlindung. Semut dengan lembut membawa mereka ke area tempat makan yang terlindung. Hubungan saling menguntungkan antara anggota spesies yang berbeda disebut simbiosis mutualisme. Anggota spesies yang berbeda-beda acap kali dapat menawarkan banyak hal untuk satu sama lain karena mereka dapat menghadirkan keahlian yang berbeda-beda dalam kemitraan. Asimetri mendasar semacam itu dapat berujung strategi kerjasama evolusi yang stabil. Kutu daun memiliki bagian mulut yang tepat memompa getah tumbuhan, tapi mulut semacam itu tidak dapat digunakan untuk pertahanan diri. Semut tidak pandai mengisap getah dari tumbuhan, tapi pandai berkelahi. Gen semut untuk membudidayakan dan melindungi kutu daun telah didukung di lumbung gen semut. Gen kutu daun untuk bekerja sama dengan semut juga telah didukung di lumbung gen kutu daun. Hubungan simbiosis yang saling menguntungkan adalah fenomena umum di antara hewan dan tumbuhan. Lumut kekak sepintas terlihat sebagai tumbuhan individual seperti yang lain. Namun lumut kekak juga sesungguhnya adalah suatu bentuk simbiosis erat antara jamur dan alga hijau. Mitra yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Jika persatuan mereka sedikit lebih intim lagi, kita tidak akan mampu mengenali bahwa lumut kekak merupakan organisme ganda. Mana mungkin ada organisme ganda atau majemuk yang belum kita kenali, bahkan mungkin diri kita sendiri. Di dalam setiap sel kita ada banyak struktur mungil yang disebut mitokondria, pabrik kimia yang bertanggung jawab untuk menyediakan sebagian besar energi yang kita butuhkan. Jika kita kehilangan mitokondria, maka kita akan mati dalam hitungan detik. Baru-baru ini ada pendapat yang masuk akal bahwa asam mitokondria awalnya adalah bakteri simbiotik yang menggabungkan kekuatan dengan sel kita pada periode yang sangat awal dalam evolusi.
Argumen serupa juga ditujukan bagi suatu kecil lainnya di dalam sel-sel kita. Inilah salah satu alasan evolusioner yang butuh waktu untuk diterima, tapi masanya memang sudah tiba. Saya berspekulasi bahwa kita akan menerima gagasan yang lebih radikal, bahwa tiap gen kita adalah suatu unit simbiosis. Kita adalah koloni raksasa gen simbiotik. Kita belum bisa bicara banyak tentang bukti untuk gagasan itu, tapi seperti yang saya coba utarakan dalam bab-bab awal, pembuktian itu benar-benar melekat dalam cara kita berpikir tentang bagaimana gen bekerja di spesies seksual. Sisi koin lainnya adalah bahwa virus bisa saja merupakan gen yang lepas dari koloni seperti diri kita sendiri. Virus terdiri atas DNA murni atau molekul kerabatnya yang bisa mereplikasi diri sendiri yang diselubungi oleh jaket protein. Semua virus adalah parasit. Tugasnya adalah mereka berevolusi dari gen pemberontak yang lolos dan kemudian melancong dari tubuh ke tubuh secara langsung melalui udara, bukan melalui wahana yang lebih konvensional seperti sperma dan telur. Jika itu benar, sekalian saja kita memandang diri kita sebagai koloni virus. Beberapa bekerja sama secara simbiosis dan melancong dari tubuh ke tubuh dalam sperma dan telur. Ini adalah gen konvensional, sementara lainnya hidup sebagai parasit dengan menggunakan cara apapun untuk berkelana dari tubuh ke tubuh. Jika DNA parasit berkelana melalui sperma dan telur, dia mungkin membentuk paradoks DNA berlebih yang saya sebutkan dalam bab 3. Jika berkelana melalui udara atau cara langsung lainnya, dia disebut virus dalam arti umum. Namun spekulasi di atas adalah spekulasi untuk masa depan. Saat ini kita fokus ke simbiosis di tingkat hubungan yang lebih tinggi antara organisme bersel banyak, bukan dalam diri mereka. Kata simbiosis secara konvensional digunakan untuk hubungan antara anggota spesies-spesies yang berbeda. Tapi sekarang begitu kita menyisihkan pandangan kebaikan spesies dalam evolusi, tampaknya tidak ada alasan logis untuk memisahkan hubungan antara anggota spesies yang berbeda dengan hubungan antara anggota spesies yang sama. Secara umum, hubungan saling menguntungkan akan berkembang jika masing-masing mitra dapat memperoleh lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Ini berlaku entah kita bicara tentang kumpul hyena atau makhluk yang sangat berbeda seperti semut dan kutu daun atau lebah dan bunga. Dalam praktiknya, mungkin sulit untuk membedakan kasus yang sungguh memberi keuntungan timbal balik dua pihak dari kasus yang merupakan eksploitasi sepihak. Evolusi hubungan yang saling menguntungkan secara teoritis mudah dibayangkan jika keuntungan diberikan dan diterima secara bersamaan, seperti dalam kasus simbiosis yang membentuk lumut gerak. Tapi masalah akan muncul jika ada penundaan antara pemberian dan balasan. Penyebabnya, penerima keuntungan yang pertama bisa tergoda untuk menipu dan menolak membalas saat gilirannya tiba. Penyelesaian masalah itu menarik untuk dibahas secara rinci. Yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah menggunakan contoh dengan hipotesis. Misalkan sejenis kutu ganas yang membawa penyakit berbahaya hidup sebagai parasit di satu spesies burung. Kutu-kutu itu harus dihilangkan sesegera mungkin. Biasanya individu burung dapat mematuhi kutunya sendiri saat bersolek, namun ada satu tempat bagian atas kepala yang tidak dapat dijangkau oleh paruhnya. Solusi untuk masalah itu mudah bagi manusia. Seseorang bisa saja tak dapat menjangkau kepala sendiri, tapi tak ada yang lebih mudah selain meminta teman untuk mencari kutu di kepalanya. Kemudian, bila si teman juga tertulari kutu, perbuatan baiknya dapat dibalaskan. Perawatan timbal balik sebenarnya sangat lazim di antara burung dan mamalia. Secara intuitif, itu langsung masuk akal. Siapapun yang memiliki pikiran sadar tentang masa depan dapat
melihat bahwa pengaturan saling menggaruk pungut itu masuk akal. Namun, kita telah belajar untuk berhati-hati terhadap apa yang tampaknya secara intuitif masuk akal. Dia tidak memiliki perkiraan masa depan. Dapatkah teori gen egois menjelaskan perilaku saling menggaruk atau altruisme timbal balik reciprocal altruism, di mana ada penundaan antara perbuatan baik dan pembalasannya? Williams secara singkat membahas masalah itu dalam bukunya tahun 1966 yang telah saya acu. Dia menyimpulkan seperti Darwin pula, bahwa altruisme timbal balik yang tertunda dapat berkembang di spesies yang mampu mengenali dan mengingat sesamanya sebagai individu. Trivers pada 1971 menindaklanjuti masalah itu. Ketika Trivers menulis, konsep strategi evolusi yang stabil dari Maynard Smith belum tersedia. Jika konsep itu sudah ada, saya duga Trivers akan memanfaatkannya karena menyediakan cara alami untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Rujukan Trivers terhadap dilema tahanan, Prisoner's Dilemma, teka-teki favorit dalam teori permainan, menunjukkan bahwa dia sudah berpikir dalam jalur yang sama. Misalkan, terdapat parasit di bagian atas kepala B. A menghilangkan parasit itu. Kemudian, pada giliran lain, parasit itu hinggap di atas kepala A. A tentu mencari B, agar B dapat membalas perbuatan baiknya. Tapi B malah melengos dan angkat kaki. B adalah individu curang yang menerima manfaat dari altruisme individu lain, tapi tidak membalasnya atau membalas dengan tak memadai. Individu curang berhasil lebih baik daripada altruisme yang tak pilih-pilih karena dia mendapatkan keuntungan tanpa membayar biaya. Tentu, biaya merawat kepala individu lain terlihat kecil dibandingkan dengan manfaat hilangnya parasit yang berbahaya, tapi tidak dapat diabaikan. Ada energi dan waktu berharga yang habis ketika melakukannya. Katakanlah, satu populasi terdiri atas individu-individu yang memakai salah satu dari dua strategi. Seperti dalam analisis Maynard Smith, kita tidak berbicara tentang strategi sadar, tapi program perilaku di luar kesadaran yang ditetapkan oleh gen, dan strategi yang disebut pecundang sakir dan penipu cheat. Pecundang membantu siapa saja yang membutuhkannya tanpa pandang bulu. Menipu menerima altruisme dari pecundang tapi tak pernah membantu orang lain, bahkan orang yang sebelumnya telah membantunya. Seperti dalam kasus elang dan merpati, kita berikan skor untuk masing-masing. Tidaklah penting betapa persisnya biayanya, berapa persisnya nilainya, asalkan keuntungan dibantu melebihi biaya membantu. Jika insiden terkena parasit sangat tinggi, setiap individu pecundang dalam populasi pecundang dapat memperkirakan dia akan mendapat bantuan sama banyaknya dengan dia membantu. Hasil rata-rata di antara sesama pecundang itu positif. Mereka semua baik-baik saja, sehingga bahkan istilah pecundang terasa tak pantas. Tapi kemudian muncul satu penipu dalam populasi. Sebagai satu-satunya penipu, dia berharap akan dibantu oleh semua orang yang lain tanpa membalas apapun. Hasil rata-ratanya lebih baik ketimbang rata-rata untuk pecundang. Oleh karena itu, gen penipu akan mulai menyebar di seluruh populasi. Gen pecundang akan segera punah. Sebab tak peduli berapapun rasionya dalam populasi, penipu akan selalu lebih baik daripada pecundang. Sebagai contoh, pertimbangkan kasus di mana populasi terdiri atas 50% pecundang dan 50% penipu. Hasil rata-rata bagi baik pecundang maupun penipu akan kurang dari hasil individu manapun dalam populasi yang 100% pecundang. Tapi tetap saja, penipu akan lebih berhasil ketimbang pecundang
karena mereka mendapatkan semua manfaat dan tidak membayar apa-apa. Bila proporsi penipu mencapai 90%, rata-rata hasil untuk semua individu akan menjadi sangat rendah. Banyak individu dari kedua pihak mungkin kini sekarat akibat infeksi yang dibawa oleh kutu. Dan tetap saja, penipu akan berhasil lebih baik daripada pecundang. Bahkan, jika seluruh populasi menggelinding menuju kepunahan, tidak akan pernah ada masanya ketika pecundang berhasil lebih baik daripada penipu. Oleh karena itu, selama kita hanya mempertimbangkan dua strategi itu, tidak ada yang dapat menghentikan kepunahan pecundang dan sangat mungkin kepunahan seluruh populasi pula. Nah, sekarang misalkan ada strategi kerja yang disebut pendendam gajar. Pendendam membantu orang asing dan individu yang sebelumnya membantunya. Namun, jika dia tertipu, insiden itu akan terus diingat dan diungkit. Pada masa depan, pendendam akan menolak membantu individu yang telah menipunya. Dalam populasi pendendam dan pecundang, sulit untuk menyatakan yang mana pecundang dan mana pendendam. Kedua jenis ini berperilaku altruistis terhadap semua orang lain, dan keduanya mendapatkan rata-rata hasil pembayaran yang sama dan tinggi. Dalam populasi yang sebagian besar terdiri atas penipu, satu pendendam tidak akan terlalu berhasil. Dia akan menghabiskan banyak energi untuk membantu sebagian besar individu yang dia temui karena butuh waktu baginya untuk mendendam terhadap mereka semua. Di sisi lain, tak seorang pun balas membantunya. Jika keberadaan pendendam sangat jarang dibandingkan penipu, dan pendendam akan punah. Namun begitu pendendam berhasil mencapai proporsi kritis, peluang mereka untuk bertemu satu sama lain menjadi cukup besar untuk menyeimbangkan energi mereka yang telah terbuang untuk membantu penipu. Bila proporsi ini tercapai, mereka akan mulai mendapat hasil rata-rata yang lebih tinggi ketimbang penipu, dan penipu akan terdorong pada percepatan menuju kepunahan. Ketika penipu hampir punah, laju penurunannya akan melambat dan mereka bisa bertahan hidup sebagai minoritas untuk waktu yang cukup lama. Penyebabnya, untuk setiap satu penipu, hanya ada peluang kecil dia bertemu dengan pendendam yang sama 2 kali. Oleh karena itu, proporsi individu dalam populasi yang menanggung dendam terhadap setiap penipu akan menjadi kecil. Saya telah menjabarkan strategi-strategi ini seolah secara intuitif jelas apa yang akan terjadi. Namun kenyataannya tidaklah sejelas itu, dan saya mengambil tindakan berhati-hati dengan melakukan simulasi di komputer untuk memeriksa kebenaran intuisi tersebut. Pendendam memang kemudian berubah menjadi strategi evolusi yang stabil dibanding pecundang dan penipu, dalam arti bahwa dalam populasi yang sebagian besar terdiri atas pendendam, tidak ada penipu atau pecundang yang akan menginvasi. Namun penipu juga merupakan ses, karena populasi yang sebagian besar terdiri atas penipu tidak akan diinvasi oleh pendendam atau pecundang. Suatu populasi bisa menempati salah satu posisi dengan dua SES itu dalam jangka panjang. Posisi itu mungkin beralih dari satu ke yang lain, tergantung nilai persis hasil pembayaran. Asumsi dalam simulasi tentu saja mana suka salah satu di antara dua kondisi yang stabil tidak akan memiliki zona tarikan yang lebih besar dan lebih mungkin untuk dicapai. Perhatikan pula bahwa meski populasi penipu bisa lebih mungkin punah daripada populasi pendendam, itu sama sekali tidak mempengaruhi statusnya sebagai SES. Suatu populasi tiba di SES yang membuatnya punah, maka
populasi itu akan punah, walaupun sama sayang sekali tentu saja. Cukup menyenangkan mengamati simulasi komputer yang dimulai dengan mayoritas besar pecundang, minoritas pendendam yang sedikit di atas frekuensi kritis, dan kira-kira minoritas penipu dalam jumlah yang sama. Hal pertama yang terjadi adalah tumbangnya populasi pecundang yang secara dramatis karena penipu mengeksploitasi mereka tanpa ampun. Penipu menikmati ledakan populasi yang melonjak mencapai puncak saat pecundang terakhir binasa. Tapi masih ada pendendam yang harus diperhitungkan oleh penipu. Selama penurunan drastis jumlah pecundang, perlahan-lahan jumlah pendendam berkurang, menerima pukulan dari populasi penipu yang berkembang dan sekadar berusaha bertahan hidup. Setelah pecundang terakhir binasa dan penipu tidak bisa lagi mengeksploitasi begitu mudah, jumlah para pendendam mungkin meningkat dan merugikan populasi penipu. Secara ajak, populasi pendendam akan meraih momentum dan meningkat dengan percepatan. Populasi penipu pun terjun bebas hingga mendekati kepunahan. Kemudian jumlahnya menetap seiring mereka menikmati privilege sebagai minoritas dan relatif bebas dari dendam sebagai hasilnya. Namun perlahan dan tanpa dapat terelakkan, penipu terdesak hingga punah sehingga pendendam tersisa sebagai pemilik tunggal populasi. Paradoksnya, kehadiran pecundang sesungguhnya membahayakan pendendam pada awal cerita, karena pecundanglah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sementara penipu. Ngomong-ngomong, contoh hipotesis saya tentang bahayanya tak mendapat bantuan cukup masuk akal. Tikus yang isolasi cenderung mengalami luka di bagian kepala yang tak dapat dijangkaunya. Dalam salah satu studi, tikus yang tetap berada dalam kelompok tidak mengalami derita karena mereka saling menjilat kepala. Akan menarik untuk menguji teori altruisme timbal balik di tikus sebuah eksperimen, dan sepertinya tikus memang subjek yang cocok untuk itu. Trivers membahas simbiosis luar biasa ikan dan pembersihnya. Sekitar 50 spesies termasuk ikan kecil dan udang diketahui mencari makan dengan mencaplok parasit dari permukaan ikan spesies lain yang bertubuh lebih besar. Ikan besar ini jelas mendapatkan keuntungan dengan dibersihkan, sementara para pembersih mendapatkan pasokan makanan yang baik. Hubungan itu merupakan simbiosis. Dalam banyak kasus, ikan besar membuka mulut dan membiarkan pembersih masuk untuk membersihkan giginya, sehingga kemudian si pembersih berenang keluar melalui insang yang juga dia bersihkan. Mungkin ada yang berharap bahwa si ikan besar dengan licik menunggu sampai dia dibersihkan seluruhnya, kemudian melahap para pembersih. Namun biasanya dia justru membiarkan pembersih berenang tanpa gangguan. Ini merupakan tindakan altruisme yang cukup jelas karena dalam banyak kasus ukuran pembersih acap kali tidak jauh berbeda dari ukuran mangsa ikan besar yang biasanya. Ikan pembersih memiliki pola bergaris khusus dan menampilkan tarian khusus yang menandakannya sebagai pembersih. Ikan besar cenderung menahan diri agar tidak melahap ikan-ikan kecil yang memiliki pola garis-garis yang tepat dan yang mendekat dengan jenis tarian yang tepat. Sebaliknya, ikan besar tiba-tiba berubah tenang dan membiarkan para pembersih bebas membersihkan bagian dalam dan luar tubuhnya. Namun, sebagai gen egois sebagaimana dia adanya, tidaklah mengejutkan bahwa para penipu kejam turut mengeksploitasi manfaatnya. Ada spesies ikan kecil yang terlihat persis seperti pembersih dan menampilkan tarian yang sama agar dapat masuk dengan aman di area sekitar ikan besar. Ketika ikan besar mulai tenang, bukannya membersihkan parasit, ikan kecil itu menggigit secuil sirup ikan besar lalu cepat-cepat kabur.
Tapi terlepas dari adanya penipu, hubungan antara ikan besar dan pembersih cukup damai dan stabil. Profesi pembersih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari komunitas terumbu karang. Setiap pembersih memiliki wilayahnya sendiri, dan ikan besar telah didapati mengantre seperti pelanggan di tempat tukang cukur. Mungkin memang kesetiaan akan lokasi side tenacity inilah yang memungkinkan evolusi autisme timbal balik yang tertunda dalam kasus ini. Manfaat bagi ikan besar untuk terus-menerus kembali ke tukang cukur yang ketimbang mencari yang baru ada pastilah melebihi biaya menahan diri dan melahap si pembersih. Adapun kehadiran penipu yang menyerupai pembersih secara tidak langsung mungkin membahayakan kredibilitas pembersih dengan menciptakan tekanan kecil bagi ikan besar untuk melahap ikan penari yang bergaris-garis. Oleh karena itu, kesetiaan para pembersih yang asli terhadap lokasi memungkinkan pelanggan untuk menemukan mereka dan menghindari penipuan. Memori yang panjang dan kapasitas untuk mengenali individu berkembang dengan baik di manusia. Oleh karena itu, kita bisa berharap altruisme timbal balik berperan penting dalam evolusi manusia. Rivers bahkan menunjukkan bahwa banyak ciri psikologis kita, iri, rasa bersalah, rasa berterima kasih, simpati, dan lain-lain telah dibentuk oleh seleksi alam untuk memperbaiki kemampuan menipu, mendeteksi penipuan, dan menghindari tuduhan penipuan. Ini termasuk tipuan halus di mana seorang terlihat seolah melakukan timbal balik, tetapi secara konsisten membalas dengan sedikit mengurangi apa yang diterima. Bahkan mungkin otak manusia yang membesar dan kecenderungannya untuk menalar secara matematis berevolusi sebagai mekanisme penipuan yang semakin licik, sekaligus mendeteksi tipuan orang lain yang semakin licik juga. Uang adalah penanda formal altruisme timbal balik yang tertunda. Tidak ada kata akhir untuk spekulasi menakjubkan yang dibangkitkan oleh gagasan altruisme timbal balik ketika kita menerapkannya kepada spesies kita sendiri. Walaupun sangat menggoda, spekulasi saya tidak lebih baik ketimbang spekulasi apapun. Maka saya persilahkan pembaca untuk mencobanya sendiri. Catatan akhir. Itulah yang kita semua pikirkan. Kita tak memperhitungkan tikus mondok telanjang. Hewan ini adalah spesies rodensia tanpa rambut yang hampir buta dan hidup dalam koloni besar di bawah tanah di daerah gersang di Kenya, Somalia, dan Ethiopia. Mereka tampaknya merupakan serangga sosial dari dunia mamalia. Studi rintisan tentang hewan itu dalam koloni penangkaran oleh Jennifer Jarvis dari University of Cape Town telah diperdalam lewat pengamatan lapangan oleh Robert Brett di Kenya. Sementara itu, studi lebih lanjut tentang koloni penangkaran sedang dikerjakan di Amerika oleh Richard Alexander dan Paul Sherman. Keempat peneliti itu telah berjanji untuk menulis satu buku bersama, dan saya sendiri sangat menantikannya. Catatan ini didasarkan pada pembacaan atas beberapa artikel yang telah terbit dan ceramah penelitian oleh Paul Sherman serta Robert Brett. Saya juga mendapatkan kehormatan menyaksikan koloni tikus mondok telanjang di kebun binatang London berkat kurator mamalia Brian Bertam. Tikus mondok telanjang hidup dalam jejaring luas liang-liang bawah tanah. Satu koloni biasanya berjumlah 70 atau 80 individu, tapi dapat meningkat menjadi ratusan. Jaringan gorong-gorong bawah tanah yang ditempati oleh satu koloni bisa mencapai panjang sekitar 3 atau 4 km, dan satu koloni dapat menggali 3 atau 4 ton tanah per tahun. Membuat terowongan adalah kegiatan komunal. Pekerja di bagian depan menggali dengan giginya, menyalurkan tanah ke belakang melalui ban berjalan hidup, yaitu barisan setengah lusin hewan merah jambu kecil yaitu barisan setengah lusin hewan merah jambu kecil yang riuh dan giat
dari waktu ke waktu. Pekerja di depan digantikan oleh salah satu pekerja di belakangnya. Hanya satu betina dalam koloni yang bereproduksi selama periode sepanjang beberapa tahun. Jarvis memakai terminologi serangga sosial dan menyebutnya ratu. Menurut saya sah saja. Ratu merupakan kopulasi hanya dengan 2 atau 3 pejantan. Semua individu lainnya dari kedua jenis kelamin tidak bereproduksi, mirip kelas pekerja pada serangga, dan seperti halnya di banyak spesies serangga sosial, jika ratu tidak ada lagi, beberapa betina yang sebelumnya mandul mulai memasuki kondisi subur dan kemudian saling bertarung berebut saat posisi ratu. Individu-individu mandul disebut pekerja, dan sekali lagi ini sah saja. Pekerjanya berasal dari kedua jenis kelamin seperti rayap, tapi tak seperti semut, lebah, dan tawon yang pekerjanya hanya betina. Yang dilakukan tikus pekerja benar-benar bergantung ukurannya. Yang terkecil atau yang disebut Jarvis pekerja umum, menggali dan mengangkut tanah, memberi makan anak-anak, dan tampaknya membuat ratu bisa berkonsentrasi melahirkan. Jumlah anaknya lebih banyak daripada normalnya kondensasi ukuran. Sekali lagi mengingatkan kita akan ratu serangga sosial. Tikus reproduktif paling besar tampaknya tidak melakukan banyak hal selain tidur dan makan, sementara tikus reproduktif yang berukuran menengah berperilaku menengah pula. Ada kesinambungan seperti di lebah, bukan kasta-kasta tersendiri seperti semut. Jarvis awalnya menyebut tikus mondok telanjang non-reproduktif terbesar sebagai non-pekerja. Tapi betulkah mereka tidak melakukan apa-apa? Kini beberapa jawaban telah disarankan, baik dari pengamatan laboratorium maupun lapangan, bahwa sebenarnya mereka adalah prajurit yang membela koloni jika terancam. Ular merupakan predator utama. Ada juga kemungkinan bahwa mereka bertindak sebagai tong makanan seperti semut kantong madu. Tikus tanah telanjang merupakan hewan Homoprophagus yang merupakan cara sopan untuk mengatakan bahwa mereka makan kotoran sesamanya. Tentu tidak hanya makan kotoran, ini bahkan melanggar hukum semesta. Mungkin tikus-tikus yang berukuran besar berperan penting dalam menyimpan feses dalam tubuh mereka saat makanan berlimpah, sehingga mereka dapat bertindak sebagai penyimpan makanan cadangan ketika makanan langka, semacam Departemen Sembelit. Bagi saya, ciri yang paling membingungkan dari tikus tanah telanjang adalah mereka mirip serangga sosial dalam banyak hal, tapi tampaknya tidak memiliki kasta yang setara dengan industri reproduktif yang bersayap. Pada serangga sosial, jelas ada individu reproduktif, tapi individu-individu ini tidak memulai karir mereka dengan menyebarkan gen ke koloni baru. Seperti yang diketahui, koloni tikus mondok telanjang hanya tumbuh sedikit demi sedikit dengan memperluas sistem liang bawah tanahnya. Rupanya mereka tidak mengirimkan individu-individu untuk menyebar ke jarak jauh. Ini sangat mengejutkan bagi intuisi Darwinian saja, dan menggoda saya untuk berspekulasi. Firasat saya mengatakan suatu hari nanti kita akan menemukan fase penyebaran yang sejauh ini, entah bagaimana telah dilewatkan. Tentu tak mungkin berharap bahwa individu yang menyebar betul-betul punya sayap. Namun bisa saja dengan berbagai cara mereka diperlengkapi demi kehidupan di permukaan tanah, bukan di bawah tanah. Mereka bisa berambut, bukannya telanjang. Misalnya, tikus tanah telanjang tidak mengatur suhu individual dengan cara yang dilakukan oleh mamalia. Mereka lebih seperti reptil yang berdarah dingin. Mungkin mereka mengendalikan suhu secara sosial
Satu lagi miripan dengan rajab dan lebah. Atau mungkinkah mereka memanfaatkan suhu liang bawah tanah yang memang dikenal konstan? Apapun itu, individu-individu hipotesis saya yang menyebarkan gen bukti saja secara konvensional berdarah panas, tak seperti pekerja bawah tanah. Apakah dapat dibayangkan bahwa satu hewan pengerat berambut yang sampai sekarang diklasifikasi sebagai spesies yang berbeda, ternyata kasta tikus pondok telanjang yang hilang. Lagi pula kasus seperti di atas ada presidennya. Locusta misalnya. Locusta merupakan modifikasi belalang yang biasanya hidup soliter, tersembunyi, tapi dalam kondisi khusus tertentu, belalang berubah habis-habisan karena kamuflase menghilang dan garis-garis yang mencolok terlihat. Hampir bisa dikatakan bahwa tampilan mereka seperti peringatan. Namun jika memang demikian, itu bukan peringatan yang pasif. Perilaku mereka juga berubah. Belalang meninggalkan kehidupan soliter dan berkelompok besar menimbulkan ancaman sebagai hama. Dari wabah ke legendaris dalam Alkitab sampai hari ini, tidak ada hewan yang sangat ditakuti sebagai perusak kesejahteraan manusia. Mereka berkerumun dalam jumlah jutaan, mengikat bersama-sama tumbuhan dalam jalur selebar puluhan kilometer, kadang-kadang terbang ratusan kilometer per hari, dan menghabiskan 2000 ton tumbuhan per hari, menyisakan kelaparan dan kehancuran. Dan sekarang kita tiba pada kemungkinan analoginya dengan tikus mondok. Perbedaan antara individu soliter dan penjelmaan sosialnya sebesarnya dengan perbedaan antara dua kasta semut. Lebih jauh lagi, berbarengan dengan saat kita mengandaikan kasta yang hilang pada tikus mondok telanjang. Sampai tahun 1941, belalang dengan dua wajah berbeda itu diklasifikasikan sebagai spesies yang berbeda. Namun sayangnya, tampaknya kecil kemungkinannya bahwa para ahli mamalia bisa sedemikian keliru hingga hari ini. Harus saya katakan, kebetulan tikus mondok telanjang biasa yang demikian adanya kadang-kadang terlihat di atas tanah dan mungkin berpergian lebih jauh ketimbang yang dikira orang pada umumnya. Namun sebelum kita tinggalkan sepenuhnya spekulasi individu reproduktif yang bertransformasi itu, analogi belalang menunjukkan adanya kemungkinan lain. Mungkin tikus mondok telanjang menghasilkan individu reproduktif yang bertransformasi, tapi hanya dalam kondisi tertentu yang belum muncul beberapa dasawarsa terakhir ini. Di Asia, di Afrika dan Timur Tengah, wabah belalang merupakan ancaman sama seperti pada zaman Alkitab, tapi di Amerika Utara berbeda. Beberapa spesies belalang di sana memiliki potensi untuk menjadi locusta. Rupanya karena kondisi belum tepat, tidak ada wabah locusta yang terjadi di Amerika Utara pada abad ini. Meskipun tonggeret, serangga yang sama sekali berbeda, terkadang meledak populasinya. Dan yang membingungkan adalah tonggeret yang disebut locusta dalam pembicaraan Amerika sehari-hari. Meski demikian, jika wabah locusta sungguhan terjadi di Amerika kini, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Gunung apinya tidaklah mati, hanyalah tidur. Tapi jika kita tidak mempunyai rekaman secara tertulis dan informasi dari berbagai belahan dunia lain, wabah itu akan menjadi kejutan yang mengerikan karena sejauh yang diketahui semua orang, hewan itu hanyalah belalang biasa, soliter dan tak berbahaya. Nah, bagaimana jika tikus mondok telanjang ternyata seperti belalang Amerika? Siap menghasilkan kasta tersendiri yang akan menyebar, tapi hanya dalam kondisi tertentu yang entah mengapa belum terrealisasi pada abad ini. Afrika Timur, abad ke-19 bisa saja telah dilanda wabah tikus mondok berambut yang bermigrasi seperti lemming di atas tanah tanpa ada catatan yang tertinggal tentang itu. Atau mungkinkah peristiwa itu dicatat dalam legenda dan kisah-kisah suku lokal?
kecerdasan hipotesis Hamilton mengenai derajat kekerabatan 3/4 untuk kasus Hymenoptera telah menciptakan paradoks yang mempermalukan reputasi teorinya yang lebih umum dan mendasar. Kisah derajat kekerabatan 3/4 haplodiploid cukup mudah dipahami siapa saja dengan sedikit usaha, tapi cukup sulit pula sehingga seseorang yang memahaminya akan senang dan ingin menceritakannya kepada orang lain. Itulah memang meme yang terbaik. Jika Anda belajar tentang Hamilton bukan dari membaca, melainkan dari percakapan di pub, kemungkinan sangat besar bahwa Anda tidak akan mendengar apa-apa kecuali haplodiploidi. Kini setiap buku pelajaran biologi, tidak peduli seberapa singkatnya membahas seleksi kerabat, hampir pasti mencantumkan derajat kekerabatan 3/4. Seorang rekan yang kini dianggap sebagai salah satu pakar dunia tentang perilaku sosial mamalia besar telah mengaku kepada saya bahwa selama bertahun-tahun dia mengira bahwa teori Hamilton mengenai selisih kekerabatan adalah hipotesis derajat kekerabatan 3/4 itu saja, tidak lebih. Alhasil, jika ada fakta yang baru yang membuat kita meragukan pentingnya hipotesis derajat kekerabatan 3/4, orang cenderung berpikir bahwa itu adalah bukti bahwa seluruh teori selisih kekerabatan keliru. Seolah-olah seorang komponis besar telah menulis simfoni yang panjang dan sangat luar biasa, lalu ada satu bagian singkat di tengahnya yang begitu enak didengar sehingga tiap bocah menyiulkannya di jalan. Simfoni itu menjadi dikenali sebagai salah satu bagian itu saja. Jika orang-orang kemudian kecewa dengan bagian itu, mereka pikir mereka tidak menyukai seluruh simfoninya. Contohnya ada satu artikel yang sebetulnya berguna oleh Linda Gamlin tentang tikus mondok telanjang yang baru-baru ini terbitkan dalam majalah New Scientist. Artikel itu sungguh dicemari oleh sindiran bahwa tikus mondok telanjang dan rayap telah mempermalukan hipotesis Hamilton karena mereka tidak haplodiploid. Sulit untuk percaya bahwa penulisnya sudah pernah melihat sepasang makalah klasik Hamilton. Haplodiploidi menempati hanya 4 dari 50 halaman. Penulis itu pasti mengandalkan sumber-sumber sekunder, semoga bukan The Selfish Gene. Salah satu contoh lain yang mencerahkan menyangkut kutu daun prajurit yang saya jelaskan dalam catatan bab 6, seperti dijelaskan di sana. Karena kutu daun membentuk klon kembar identik, pengorbanan diri altruistis sangat banyak terjadi di antara mereka. Hamilton mencatat ini pada 1964 dan bersusah supaya menjelaskan fakta canggung bahwa sejauh yang diketahui saat itu, hewan klon tidak menunjukkan kecenderungan khusus yang mengarah ke perilaku altruistis. Penemuan kutu daun prajurit ketika terjadi sangatlah selaras dengan teori Hamilton. Namun makalah asli yang mengumumkan penemuan itu memperlakukan kutu daun prajurit seolah-olah sebagai kesulitan bagi teori Hamilton karena kutu daun bukan haplodiploid. Ini ironi yang bagus. Mari beralih ke rayap yang juga sering dianggap sebagai masalah bagi teori Hamilton. Ironinya berlanjut. Hamilton sendiri pada 1972 bertanggung jawab atas salah satu usulan teori yang paling cerdik tentang mengapa rayap menjadi makhluk sosial, dan itu dianggap sebagai analogi cerdas untuk hipotesis haplodiploidi. Teori itu disebut teori siklus perkawinan sekerabat, cyclic inbreeding, khususnya dikaitkan dengan S. Barthes yang mengembangkannya selama 7 tahun setelah Hamilton menerbitkannya pertama kali. Khas sekali, Hamilton sendiri lupa bahwa dia mengemukakan teori Barthes yang lebih dulu, dan saya harus menyodorkan makalah Barthes di depan hidungnya sebelum Hamilton mau percaya. Terlepas dari itu semua, teorinya sendiri sangat menarik dan saya misal tidak membahasnya dalam edisi pertama. Saya akan memperbaiki kelalaian itu sekarang. Saya berkata bahwa teori itu adalah analogi cerdas untuk hipotesis haplodiploidi. Maksud saya, ciri penting hewan haplodiploid dari sudut pandang evolusi sosial
adalah bahwa individu dapat secara genetis lebih dekat dengan saudaranya ketimbang keturunannya. Ini membuat individu cenderung menetap di sarang dan membesarkan saudaranya, bukan meninggalkan sarang untuk menghasilkan dan membesarkan keturunan sendiri. Hamilton memikirkan alasan mengapa pada rayap saudara kandung bisa secara genetis lebih dekat antara satu sama lain ketimbang induk dan anak. Petunjuknya ada di perkawinan sekerabat. Bila hewan kawin dengan saudara kandungnya, keturunan yang diproduksi secara genetis lebih seragam. Tikus putih dalam satu galur di laboratorium secara genetis hampir sama dengan kembar identiknya. Itu karena tikus putih lahir dari garis panjang perkawinan antara saudara kandung. Istilah teknisnya genom mereka sangat homozigus. Di setiap lokus genetis ada dua gen yang identik, yang juga identik dengan gen-gen di lokus yang sama di seluruh individu dalam satu galur. Kita tidak sering menemukan pasangan inses di alam liar kecuali satu, yaitu rayap. Sarang rayap biasanya didirikan oleh sepasang raja dan ratu yang berpasangan secara eksklusif sampai salah satunya mati. Posisi yang mati lalu digantikan salah satu kerabat mereka yang kawin inses dengan induk yang masih hidup. Jika kedua induk mati, mereka digantikan oleh pasangan saudara kandung inses. Demikian seterusnya. Satu koloni dewasa mungkin telah kehilangan beberapa raja dan ratu, dan keturunannya setelah beberapa tahun sangat mungkin kawin dengan kerabatnya sendiri seperti tikus laboratorium. Homozigositas rata-rata dan koefisien derajat kekerabatan rata-rata dalam sarang rayap naik dan terus naik seiring tahun. Raja dan ratu yang reproduktif pun berturut-turut digantikan oleh keturunan atau saudara kandung mereka. Tapi itu baru langkah pertama dalam argumen Hamilton. Berikut adalah bagian yang jenius. Hasil akhir dalam sembarang koloni serangga sosial adalah kasta reproduktif baru dan bersayap yang terbang meninggalkan koloni induk, kawin, dan membuat koloni baru. Ketika raja dan ratu yang muda dan baru kawin, kemungkinan perkawinan itu bukan inses. Bahkan sepertinya ada aturan sinkronisasi khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa semua sarang rayap yang berbeda di satu daerah menghasilkan individu reproduktif bersayap pada hari yang sama, mungkin dalam rangka mendorong perkawinan dengan bukan kerabat. Jadi pertimbangkan konsekuensi genetis perkawinan antara raja muda dari koloni A dan ratu muda dari koloni B. Keduanya sama-sama hasil perkawinan sekerabat di sarang masing-masing. Keduanya sama dengan tikus hasil perkawinan sekerabat di laboratorium. Tapi karena keduanya adalah hasil program perkawinan inses yang terpisah dan berbeda secara genetis, mereka berbeda satu sama lain. Mereka akan seperti tikus putih hasil perkawinan sekerabat dari galur laboratorium yang berbeda. Ketika mereka kawin dengan satu sama lain, keturunan mereka akan sangat heterozigus, tapi secara seragam. Heterozigus berarti di banyak lokus genetis dua gennya berbeda satu sama lain. Heterozigus seragam berarti hampir setiap individu keturunan akan menjadi heterozigus dengan cara yang persis sama. Secara genetis mereka hampir identik dengan saudara mereka, tapi waktu yang sama mereka akan sangat heterozigus. Sekarang kita maju ke depan. Koloni baru dengan pasangan pendirinya telah berkembang. Koloni itu dihuni oleh sejumlah besar rayap muda yang secara heterozigus identik. Pikirkan apa yang akan terjadi saat salah satu atau kedua pasangan pendiri koloni mati. Siklus inses lama akan mulai lagi dengan konsekuensi yang luar biasa. Generasi pertama yang dihasilkan secara inses akan secara dramatis lebih bervariasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tidak penting apakah kita mempertimbangkan perkawinan antar saudara
ayah anak, atau ibu anak. Prinsipnya sama untuk semua, tapi yang paling sederhana adalah mempertimbangkan perkawinan adik kakak. Jika kedua secara identik heterosigus, keturunan mereka akan menjadi aduk campur aduk rekombinasi genetis yang sangat bervariasi. Itu mengikuti genetika Mendel dasar. Dan pada prinsipnya berlaku untuk semua hewan dan tumbuhan, bukan hanya rayap. Jika Anda mengambil individu yang secara seragam heterosigus dan menghilangkan mereka, baik dengan sesamanya atau dengan salah satu induk yang homozigus, yang secara genetis akan terjadi kekacauan. Alasannya dapat dilihat dalam setiap buku teks genetika dasar, dan saya tidak akan membahasnya. Dari sudut pandang kita sekarang, konsekuensinya yang terpenting adalah bahwa selama tahap pengembangan koloni rayap itu, individu biasanya secara genetis lebih dekat dengan saudaranya daripada calon keturunannya. Dan seperti yang kita lihat dalam kasus Hymenoptera haplodiploid, itu merupakan kemungkinan prasyarat bagi evolusi kasta pekerja mandul yang altruistis. Tapi bahkan ketika tidak ada alasan khusus untuk menduga bahwa individu lebih dekat berkerabat dengan saudaranya daripada anaknya, ada alasan bagus untuk mengharapkan individu menjadi sama dekatnya dengan saudaranya dan anaknya. Salah satu-satunya kondisi yang diperlukan untuk itu adalah monogami hingga derajat tertentu. Saya boleh dikata, yang mengejutkan dari sudut pandang Hamilton adalah bahwa tidak ada lebih banyak spesies di mana kasta pekerja steril mengasuh adik-adik mereka. Yang banyak ditemukan dan semakin kita sadari adalah semacam versi lemah fenomena pekerja mandul yang dikenal sebagai membantu di sarang. Di banyak spesies burung mamalia, individu dewasa muda sebelum pindah untuk memulai keluarga sendiri menetap dengan induknya selama 1 atau 2 musim dan membantu membesarkan adik-adiknya. Salinan gen untuk melakukan itu diteruskan di dalam tubuh saudara-saudarinya, dengan asumsi bahwa penerima manfaat adalah saudara-saudari sekandung bukan tiri. Setiap ons makanan yang diinvestasikan ke saudara kandung membawa kembali hasil investasi yang sama secara genetis, seperti halnya jika diinvestasikan pada anak. Tapi itu hanya jika semua hal lain sama. Kita harus melihat kesenjangan jika kita menjelaskan mengapa membantu di sarang terjadi di suatu spesies sementara di spesies lainnya tidak. Pikirkan misalnya jenis burung yang bersarang di pohon berongga. Pohon-pohon itu berharga karena jumlahnya terbatas. Jika Anda burung dewasa muda yang induknya masih hidup, mereka mungkin memiliki salah satu dari beberapa pohon berongga yang tersedia. Mereka mesti memilikinya. Jika tidak Anda tidak akan ada. Jadi Anda mungkin tinggal di pohon berongga itu, yang merupakan sarang yang masih aktif, dan bayi-bayi baru dalam tempat penetasan yang produktif itu adalah adik-adik kandung Anda. Secara genetis lebih dekat dengan Anda daripada keturunan Anda sendiri. Jika Anda pergi dan berusaha sendiri, Anda punya peluang kecil untuk mendapatkan pohon berongga. Bahkan jika Anda berhasil, keturunan Anda tidak akan lebih dekat secara genetis dibandingkan saudara-saudari Anda. Sejumlah upaya yang diinvestasikan di pohon berongga induk Anda bernilai lebih besar daripada upaya berjumlah sama yang Anda investasikan untuk percobaan membuat keluarga sendiri. Kondisi itu pun mendukung pengasuhan saudara, yaitu membantu di sarang. Terlepas dari semua itu, beberapa atau semua individu memang akhirnya harus pergi keluar dan mencari pohon berongga baru atau apapun yang setara dengan itu untuk spesiesnya. Jika kita gunakan istilah pengandungan dan pengasuhan dari bab 7, harus ada yang mengandung anak. Jika tidak akan ada anak untuk diasuh. Intinya di sini bukanlah bahwa jika tidak, spesies akan punah. Tepatnya, dalam populasi yang didominasi oleh gen untuk murni pengasuhan, gen untuk pengandungan akan cenderung memiliki keuntungan. Di serangga sosial, peran pengandung diisi
oleh ratu dan pejantan. Mereka lah yang pergi keluar dari sarang mencari pohon berongga baru. Itulah mengapa mereka bersayap, bahkan disebutnya pekerjanya tak bersayap. Kasta reproduksi ini terspesialisasi selama seluruh hidupnya. Burung dan mamalia yang membantu di sarang melakukannya dengan cara lain. Setiap individu menghabiskan sebagian hidupnya, biasanya pada musim dewasa pertama atau kedua, sebagai pekerja yang mengasuh adik-adiknya. Kemudian selama sisa hidupnya, dia berusaha menjadi reproduktif. Bagaimana dengan tikus pondok telanjang yang dijelaskan dalam catatan sebelumnya? Mereka merupakan contoh sempurna prinsip pohon berongga, walaupun kelangsungan hidup mereka tidak melibatkan pohon berongga secara harfiah. Kunci kisah mereka barangkali adalah penyebaran pasokan makanan mereka yang tidak merata di bawah tanah. Tikus mondok telanjang terutama memakan umbi-umbian yang bisa sangat besar dan tertanam sangat dalam. Satu spesies umbi yang seperti itu bisa lebih berat ketimbang 1000 tikus tanah dan begitu ditemukan dapat memberi makan koloni yang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi masalahnya, menemukan umbi-umbian itu tidak mudah karena tersebar secara acak dan sporadis di seluruh padang rumput. Bagi tikus mondok, bahan makanan memang sukar ditemukan, tapi begitu ditemukan sangat memberikan jarak. Robert Brett telah memperhitungkan bahwa satu tikus mondok yang bekerja sendirian harus mencari begitu lama untuk menemukan satu umbi sehingga giginya aus karena terus menggali. Koloni sosial yang besar dengan liang bawah tanah yang berkilometer panjangnya adalah tambang umbi yang efisien. Setiap individu secara ekonomis lebih untung bila menjadi bagian kesatuan serikat penambang. Sistem liang yang besar yang diawaki oleh para pekerja yang sama, mirip dengan pohon berongga, bahkan lebih lagi. Mengingat Anda tinggal di labirin komunal yang tumbuh dan mengingat bahwa ibu Anda masih menghasilkan saudara-saudari di dalamnya, rangsangan untuk pergi dan memulai keluarga sendiri menjadi sangat kecil. Bahkan jika keturunan baru yang dihasilkan hanyalah saudara tiri, argumen pohon berongga masih dapat cukup kuat untuk menahan dewasa muda tetap di sarang. Richard Alexander dan Paul Sherman menulis makalah yang mengkritik metode ini dan kesimpulan Trivers dan Hare. Alexander dan Sherman sepakat bahwa rasio jenis kelamin yang bias betina itu normal di antara serangga sosial, tapi membantah adanya klaim kecocokan 3-1. Mereka lebih suka penjelasan alternatif untuk rasio jenis kelamin bias betina. Penjelasan yang menurut Trivers dan Hare pertama kali diusulkan oleh Hamilton. Menurut saya, penolakan Hamilton dan Sherman cukup persuasif, tapi saya mengakui adanya perasaan bahwa karya seindah Trivers dan Hare tidak mungkin seluruhnya keliru. Alan Grafen menunjukkan kepada saya masalah lain yang lebih mengkhawatirkan dengan penjelasan rasio jenis kelamin Hymenoptera yang dipaparkan dalam edisi pertama buku ini. Saya telah menjelaskan poinnya dalam The Extended Phenotype. Berikut ringkasannya. Pekerja potensial masih tak membedakan antara membesarkan saudara dan membesarkan keturunan yang disembangkan rasio jenis kelamin populasi yang dapat dibayangkan. Jadi anggaplah rasio jenis kelamin penduduk bias betina, bahkan misalkan sesuai dengan prediksi Trivers dan Hare 3-1. Karena pekerja lebih erat berkerabat dengan saudarinya ketimbang dengan saudara laki-laki atau keturunannya dari kedua jenis kelamin, dia mungkin terlihat lebih suka membesarkan saudara-saudarinya ketimbang keturunan mengingat rasio jenis kelamin bias betina yang seperti itu. Bukankah dia mendapatkan lebih banyak saudara betina yang berharga, plus sedikit saudara jantan yang relatif tidak berharga ketika dia memilih mengurus saudara-saudarinya? Namun alasan itu mengabaikan nilai reproduktif pejantan yang relatif besar dalam populasi yang demikian. Sebagai konsekuensi kelangkaan mereka, para pekerja mungkin tidak berkerabat erat dengan tiap saudara jantan. Namun jika pejantan demikian langka dalam populasi secara keseluruhan, sehingga setiap pejantan sangat mungkin menjadi leluhur generasi mendatang. Almarhum filsuf terkemuka J.L. Mackie
meminta perhatian kita ke konsekuensi menarik dari fakta bahwa populasi penipu dan pendendam saya dapat menjadi lebih populasi dan penipu dan pendendam saya dapat menjadi stabil secara bersamaan. Mungkin memang sayang jika suatu populasi tiba di SES yang membuatnya punah. Maki membuat penjelasan tambahan bahwa beberapa jenis SES sangat mungkin mendorong punahnya populasi ketimbang yang lain. Dalam contoh kasus ini, baik penipu maupun pendendam berevolusi stabil, populasi bisa menjadi stabil di equilibrium penipu atau equilibrium pendendam. Poin yang dikemukakan Maki adalah bahwa populasi yang kebetulan stabil di equilibrium penipu akan lebih mungkin untuk musnah. Oleh karena itu, akan ada seleksi yang lebih tinggi antar SES yang mendukung altruisme timbal balik. Itu bisa dikembangkan menjadi argumen yang mendukung semacam teori seleksi kelompok yang sungguh bisa berlaku, tak seperti kebanyakan teori seleksi kelompok. Saya telah menjabarkan argumen tersebut dalam makalah saya, In Defense of Selfish Genes.